Tom mulai cemas karena Lisa tidak kunjung keluar karena hari pun sudah menjelang malam. Namun pelayan itu masih saja mengatakan tenang. Bahkan dia sudah melewati makan siang yang dihidangkan oleh pelayan di sana. Jika tidak dibuka maka saya akan mendobraknya, ancam Tom. Maaf, Tuan. Tuan Damian akan sangat marah jika ada yang mengganggunya saat sedang bersantai di ruangan khusus ini, ucap kepala pelayan. Sesungguhnya dia juga sedikit cemas. Tapi sampai sekarang tidak ada yang berani saat Damian sedang berada di sana. Pasalnya ruangan itu adalah ruangan khusus Damian dan istrinya dulu ketika mereka ingin berduaan dan saling melayani. Ruangan dengan desain seperti rumah kecil minimalis. Tom mengeluarkan senjata yang selalu dia sembunyikan di saku jas bagian belakang. Saat Tom nampak menggenggam senjata api, pengawal yang melihat pun langsung mengeluarkan senjata yang sama. Namun terlambat, Tom lebih dulu menembak ke arah kenop pintu sebanyak 2 kali. Dor! Dor! Baru setelahnya dia mendobrak pintu hingga terbuka lebar. Tangan ia waspada menggenggam pistol dengan kedua tangannya. Kemudian dia bergerak cepat masuk untuk meneliti ruangan. Setiap sudut. Di mana Nona Lisa? Teriak Tom saat tidak bisa menemukan Damian dan Lisa atau siapapun di ruangan itu. Rupanya bukan hanya Tom yang terkejut. Kepala pelayan itu juga terkejut. Mereka di sana ikut mencari. Namun tetap saja dia tidak menemukan sosok di dalam. Aku yakin ada pintu rahasia di sini. Tom mulai panik. Dia menendang-nendang dinding. Kemudian membuka figura satu persatu, siapa tahu ada tombol di sana. Tidak mungkin Damian dan Lisa keluar lewat pintu biasa. Karena Tom tidak meninggalkan posisinya barang 1 detik pun. Kami benar-benar tidak tahu kalau... Tiit. Suara tombol terdengar saat Tom menggeser figura bergambarkan Lisa. Sebuah pintu bawah tanah pun terbuka di sebelah pantry. Tidak nampak pintu karena desainnya begitu halus seperti dinding. Tidak ingin membuang waktu, Tom masuk ke dalam ruangan dengan pintu yang baru terbuka. Dia cepat menerobos gudang yang rupanya terhubung ke taman belakang dekat pintu gerbang belakang rumah. Nafas Tom tersengal-sengal setelah berlarian ke sana kemari dan tidak menemukan tanda-tanda adanya Lisa di sana. Tidak menyerah, Tom tetap berlari menyusuri jalan dan tetap mencari. Tuan bahaya, Nona Lisa tidak ada di rumah kakeknya. Eliana baru saja sampai di rumah megah kedua orang tuanya. Dia tergesa-gesa masuk ke dalam. Rupanya di sana sudah ada Evelyn dan Wira juga Jeff. Ada apa? Mana Lisa? Tanya Eliana mengejar. Mereka menghilang, ucap Wira dengan wajah cemas. Hai, hilang maksudnya? Retina Eliana bergoyang. Kepala pelayan yang sedari tadi menunduk pun menjadi sasaran Eliana. Kamu. Tunjuk Eliana pada kepala pelayan tersebut. Pasalnya pelayan itulah yang bertanggung jawab penuh terhadap Damian saat tinggal di rumah ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang ayahku rencanakan? Nampak kilatan kemarahan Eliana tertuju pada pelayan yang ketakutan. Maaf, Nyonya. Kami tidak tahu kalau di dalam ruang khusus itu ada pintu rahasia yang menghubungkan ke jalan keluar. Dahi Eliana berkerut. Dia melihat ke arah ruangan yang pelayan itu maksud. Tentu Eliana tahu, hanya keluarga saja yang mengetahui tentang pintu rahasia. Hal itu dimaksudnya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu dan pintu itu bisa menjadi tempat persembunyian ke dalam gudang. Juga terhubung ke pintu keluar yang langsung menuju ke gerbang belakang.
Bahkan kunci gembok gerbang pun tersedia di dalam gudang persembunyian itu. Tuan Damian sebenarnya sedang dalam kondisi tidak sehat selama beberapa hari ini, Nyonya. Dan beliau meminta Nona Lisa untuk datang dan membuatkannya makanan. Setelah itu cukup lama kami menunggu. Sampai pengawal itu menembak pintu supaya bisa memastikan di dalam semua baik-baik saja. Rupanya mereka sudah pergi, ungkap pelayan itu menunduk takut. Eliana menghela nafas frustasi. Dia ingin memaki ayahnya. Namun kondisi semakin runyam saat Lisa hilang dibawa pergi oleh Damian. Daat. Kapan kamu tidak membuat masalah di hidupku? Dia mengeran kesal. Tapi sepertinya ada pesan yang ditinggalkan Tuan Damian di meja. Ucapan pelayan itu kembali menarik atensi Eliana. Pesan? Tanyanya. Sang pelayan lebih dulu berjalan untuk menunjukkan pesan itu dan Eliana serta Evelyn juga Wira mengikuti. Ini, Nyonya. Tunjuk pelayan ke arah meja. Sebuah kertas putih yang dilipat menjadi dua. Di atasnya terdapat cangkir kecil dengan gambar Hello Kitty. Eliana lebih dulu meraih gelas Hello Kitty yang sudah usang. Warnanya tak lagi cerah. Dia meneliti bagian pegangannya, nampak ada bagian retak yang sudah ditempel oleh lem. Begitu pula sekeliling gelas sudah banyak bekas sambungan dengan lem. Ini adalah gelas yang sengaja aku beli di pasar malam saat menemani Gabriela jalan-jalan. Saat itu umur Gabriela masih 3 tahun. Dengan berani aku mengatakan pada Dedi, aku ingin menyimpannya untuk anakku, jika kelak aku bertemu lagi dengan anakku. Tapi rasanya tidak mungkin, karena Gabriela tidak sengaja memecahkannya. Tapi rupanya Dedi masih menyimpan dan membenarkannya. Eliana tersenyum kecil. Dia menarik nafasnya dalam-dalam. Wira mendekat. Dia memeluk bahu Eliana dan mengusap-usapnya. Eliana meletakkan gelas itu, kemudian dia beralih menarik kertas putih yang terlipat. Dibukanya kertas itu. Anakku, Eliana Esther Swan. Maafkan aku telah menjadi seorang ayah yang tidak bisa kamu banggakan sama sekali. Maafkan aku yang tidak pernah memberi kebahagiaan kepadamu walau sedikit. Maafkan aku, anakku. Tidak ada lagi kata yang bisa aku ungkapkan selain kata maaf walau sia-sia. Lady telah pergi untuk selamanya dengan sejuta kekecewaan di hatinya. Kamu pun pergi dengan segala kemarahanmu karena sikap aku yang sangat tidak pantas dipanggil Dedi. Aku hanyalah pengecut yang mencoba melarikan diri dari kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku terlalu takut untuk mengungkap segalanya. Aku takut kamu semakin pergi jauh dariku. Namun, semua akhirnya terungkap. Jika kamu ingin tahu, tanyakan saja pada Wira. Dia tahu semua kebusukanku dan aku selama ini menjauhkanmu darinya supaya dia tidak bisa membuka kedokku. Anakku, izinkan aku melalui hari-hari terakhirku dengan kedamaian. Bolehkah aku mengobati rasa rinduku pada cucu yang selama ini aku hindari? Tahukah kamu? Masakan Lisa ternyata bisa membuatku kembali teringat pada ibumu. Tidak hanya masakan, namun tutur katanya. Begitu sopan meski dia tahu kalau aku adalah pria yang jahat. Semua sikapnya begitu elegan dan mempesona seperti Lady. Ya, aku akui. Pertemuan pertama di rumah ini membuat aku semakin jatuh cinta padanya. Ini adalah bentuk penyesalanku yang kedua. Pertama, aku menyesal pernah menyia-nyiakan istriku. Dan kedua, Lisa, seharusnya aku bisa hidup lebih lama bersamanya, bersama kalian. Namun rupanya lagi-lagi aku memilih jalan yang salah dan aku terus saja tersesat. Anakku, aku ingin membawanya sebentar saja. Aku janji tidak akan melukainya.
Lalu, aku sudah mengalihkan semua aset milik ibumu untukmu. Aku melepas semua yang tidak seharusnya menjadi hak aku. Tertanda. Yang mencintaimu, Damian. Jeff dan anak buahnya masih juga belum bisa menemukan jejak Lisa dan Damian. Namun pikiran Jeff kini bercabang. Dia teringat Gabriela yang dia tinggal di rumahnya dalam keadaan buruk. Tadi dia mendengar perbincangan Eliana di rumah Damian jika ternyata Gabriela bukan anak Eliana, tapi justru anak Damian dan selingkuhannya yang sekarang menjadi pengasuh Gabriela yaitu Melanie. Dari situ Jeff baru mengerti kalau Gabriela bukan menangis karena kecelakaan melainkan karena masalah yang terjadi dengan keluarganya. Dia pun berpamitan untuk pulang lebih dulu karena ada urusan mendadak. Dengan memacu kecepatan tinggi, Jeff akhirnya sampai di rumahnya. Dia membuka pintu yang tidak dikunci oleh Gabriela. Krek. Pintu itu dia buka dan dia tutup kembali. Diedarkan pandangan, tidak ada Gabriela di sana. Namun indera penciumannya mampu menangkap bau yang tidak asing. Langkahnya perlahan masuk ke rumahnya lebih dalam lagi melewati ruang tengah. Tidak ada tanda-tanda kejanggalan di sana. Gabriela. Panggil Jeff. Namun tidak ada jawaban. Cek. Kemana dia? Jeff menggaruk pelipisnya. Dia kembali bergerak menuju dapur. Kosong. Gabriela. Panggilnya lagi. Atau jangan-jangan dia sudah pergi. Dia dalam keadaan buruk, tidak mungkin dia pergi begitu saja. Jeff bermonolog. Dia kembali ke ruang tamu, hendak pergi mencari. Namun netranya menangkap sepasang sepatu high heels yang masih ada di depan sofa, tempat di mana Jeff terakhir melihat Gabriela duduk di sisi sana. Dia masih di rumah ini, gumam Jeff begitu yakin. Dia bergerak cepat mengecek dapur lagi, kosong. Halaman belakang, kosong. Kemudian dia membuka kamar tamu. Juga kosong. Jeff membuang nafas kasarnya. Satu-satunya yang belum dia cek adalah kamarnya sendiri. Tidak mungkin kan dia ada di kamarku. Jeff bermonolog. Dia kembali bergerak, kali ini dua menuju kamarnya yang ada di dekat ruang TV. Dibukanya pintu itu perlahan. Dia takut kalau Gabriela sedang melakukan kegiatan kewanitaan, misal berganti pakaian atau apapun. Namun pada kenyataannya wanita itu tetap tidak ada. Kosong. Jeff pun menurunkan bahunya. Dia kembali menutup pintu kamar. Tapi, tunggu. Jeff membuka lebar pintu kamarnya, samar dia menangkap ada suara dari kamar mandi kamar yang terbuka. Gabriela, kamu di situ? Tanya Jeff. Jeff, tolong aku. Mendengar teriakan Gabriela membuat Jeff berlari ke kamar mandi. Non. Jeff menemukan Gabriela sedang terduduk di lantai kamar mandi dalam kondisi basah kuyup. Bukan hanya itu, shower bahkan menyala deras ke arah tengah kamar mandi karena Gabriela meletakkan shower di atas tidak dengan posisi benar. Mau tidak mau Jeff ikut basah-basahan karena menerobos air shower untuk membantu Gabriela berdiri. Ayo, Non. Berdiri, ucap Jeff membantu Gabriela. Dia berjongkok lalu mengalungkan satu tangan Gabriela ke bahunya. Kita berdiri, Non. Jeff merasa kesulitan mengangkat Gabriela karena wanita itu nampaknya tidak mau bergerak. 1 detik kemudian, bukan hanya satu tangan yang melingkar di bahu Jeff. Tapi Gabriela membawa satu tangan yang lain menarik tengkuk leher Jeff lalu melempate bibir itu tiba-tiba. Jeff bagaikan perawan yang tidak pernah disentuh oleh lawan jenisnya. Dia membelalak dan membeku. Membiarkan Gabriela cukup aktif di bib 1R-nya yang tidak dia buka. Jeff sungguh tidak tahu harus melakukan apa. Bahkan air shower masih mengalir dan membuat bib 1R yang Manny empatu itu semakin basah.
Saat seperti itu Jeff baru bisa mengendus bau alkohol di bibir Gabriela. Jeff pun mendorong ringan kedua bahu Gabriela. Dia melihat wanita itu memang mabuk. Netra Jeff melihat ke atas wastafel. Benar saja ada satu botol minuman keras yang nampaknya sudah hampir habis. Ah, shit. Pasti teman-teman waktu itu menyimpannya di dekat meja TV, umpat Jeff teringat kadang teman kantornya datang merayakan keberhasilan proyek. Mereka sudah pasti membawa alkohol meski tahu Jeff tidak ikut meminumnya. Jeff, hidupku hancur. Aku sudah malu hidup di dunia ini, Gabriela meracau. Air matanya pun menderas bercampur dengan air shower yang tak kunjung Jeff matikan. Kita keluar dari sini, Non. Jeff kembali berusaha membantu Gabriela berdiri. Hap. Kalau ini Gabriela bisa berdiri. Satu tangan Jeff melingkar di pinggang Gabriela sedangkan satu tangan wanita itu di leher Jeff. Jeff, beri aku kebahagiaan sedikit saja malam ini. Gabriela masih saja meracau saat Jeff membawanya menuju pintu kamar mandi. Jeff menarik batrobe miliknya yang menggantung. Membiarkan Gabriela berdiri bersandar di wastafel. Namun saat dia berbalik hendak melapisi baju basah Gabriela dengan baju handuk itu. Astaga! Jeff menutup mata dengan tangannya saat melihat Gabriela sudah membuka seluruh keempat ensing kemejanya hingga bagian D4L4M-nya terlihat. Apa-apaan ini? Mengkilap dan basah, Jeff memukul kepalanya sendiri yang tertutup tapi pikirannya tertinggal di kulit mulus Gabriela. Jeff, panggil Gabriela. Wanita itu mendekat membuat Jeff membeku. Terlebih saat jemari Gabriela mencoba membelai pipi pria di hadapannya itu namun Jeff menghindar membalikkan tubuhnya. Pakailah batrobe ini. Saya tidak ingin melakukan hal buruk di luar kendali saya, ucap Jeff menyodorkan batrobe tanpa berbalik ke belakang. Dia tentu pria normal. Namun dia tabu untuk urusan berhubungan dengan wanita entah itu kiss atau hanya sekedar skin to skin. Alih-alih meraih batrobe, Gabriela melingkarkan tangannya di pinggang Jeff dari belakang. Menyandarkan kepalanya pada punggung tegap itu. Hibur aku, Jeff. Ataukah aku terlalu buruk sampai menyentuhku saja kamu tidak mau? Apa karena aku anak yang dibuang jadi kamu pun tidak mau bersamaku walau satu malam? Non, saya mohon menjauhlah. Jeff melepas kedua tangan Gabriela. Anda sedang mabuk, imbuhnya. Kalau begitu mabuklah bersamaku, jawab Gabriela. Kondisi ini sungguh gila. Terlebih saat Gabriela yang lebih dulu bergerak liar di bagian belakang tubuh Jeff. Kita akan selesaikan masalah ini bersama, Non. Tapi jangan seperti ini. Jeff masih menahan diri untuk tidak tergoda. Tubuh Gabriela terlepas dari punggung Jeff. Bahkan sepertinya semakin menjauh. Jeff pun memberanikan diri untuk berbalik, melihat ke arah Gabriela. Ah! Shit. Jeff mengumpat dan langsung menyambar botol yang sedang Gabriela minum isinya. Hentikan, Non. Alih-alih takut, Gabriela justru memberi sorot lapar pada Jeff. Membuat Jeff memundurkan langkahnya menjauh dari Gabriela. Meminum alkohol beberapa teguk lagi barusan membuat Gabriela semakin mabuk. Panas, Jeff. Jeff tidak berkedip. Melihat pemandangan mules di depannya. Jiwa keperkasaannya pun muncul setelah Gabriela menyisakan kain kecil untuk menutupi dia daerah sensitif. Jangan salahkan saya, Non. Gabriela menggeleng. Hibur aku, Jeff. Kau yakin? Jeff mensejajarkan wajahnya untuk dapat melihat jawaban dari wanita di bawahnya sebelum melanjutkan aktivitas panasnya. Lakukanlah, Jeff. Aku menginginkannya, ucap Gabriela dengan nada serak. Cahaya pagi menelusup melalui celah tirai yang terbuka.
Hangatnya menyorot langsung ke wajah dia insan yang masih terlelap dalam posisi saling memeluk. Sebuah lengfan terdengar dari mulut Gabriela membuat Jeff ikut tersenggol dari alam mimpi. Gabriela membuka mata tipis. Tubuhnya terasa remuk namun dia tetap berusaha melebarkan matanya. Betapa terkejutnya saat dia menyadari kulitnya dengan tubuh Jeff masuk melekat begitu romantis. Jeff, kamu. Jeff bergerak melepas pelukannya dengan mata enggan terbuka. Jangan marah-marah, Non. Semalam Anda yang perkosa saya, ucap Jeff menggerutu. Perkosa. Astaga. Mendengar saja sudah membuatku takut. Anda mabuk semalam, Nona. Saat sedang berdebat seperti ini, bel rumah Jeff berbunyi. Siapa, Jeff? Tanya Gabriela sedikit panik. Dia meremas ujung selimut. Jeff menggeleng dan mereka masih di posisi masing-masing. Berbaring di atas ranjang. Tapi tidak terdengar lagi suara belnya. Jeff, ucap Gabriela mengamati. Jeff pun beranjak tanpa dalam keadaan masih polos membuat Gabriela meneguk selai Faya begitu sulit dan tanpa berkedip. Anda lihat sendiri, kan? Banyak Ki-5SM4 rek yang Anda tinggalkan di tubuh saya. Sedangkan Anda hanya ada satu, itu menandakan kalau Anda yang perkosa saya semalam. Jeff berucap sembari menggunakan celana pendek yang baru dia ambil di lemari dekat ranjang. Mata Gabriela memerah. Dia baru menyadari kalau dirinya sudah melepas kesucian yang selama ini dia jaga. Bahkan buruknya, dia melakukan di saat mabuk. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu terdengar. Ini bukan ketukan di pintu depan rumah melainkan di depan kamar Jeff. Jeff, kamu sedang apa? Bangunlah cepat. Jeff dan Gabriela pun saling pandang dengan raut panik setelah mendengar suara Kinan di depan sana.